Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Megawati selaku Ketua Umum PDIP merasa terhina atas pembakaran bendera PDIP. Jadi sumber saya dari YouTube, di YouTube itu sudah ramai. Dan di semua saya lihat di situ ada dua kelompok, yang satu menyatakan, saya lihat ada yang memimpinnya itu yang namanya Yusuf Martak. Dia menghimpun masyarakat supaya yang dipimpinnya Yusuf Martak ini supaya ikut melakukan demonstrasi. Dan rupanya di tengah jalan para pendukung demonstrasi membakar bendera PDIP. Sehingga atas pembakaran bendera PDIP ini, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP merasa tersinggung. Sampai ada kata-kata tersinggung itu akan siap menghadapinya. Dan juga Megawati telah mempersiapkan kadernya di daerah-daerah agar mulai bersiap-siap menghadapi para demonstran ini. Ya, ini kelihatannya sudah mulai hangat situasinya. Kalau sudah sampai kedua belah pihak berhadapan. Jadi kelihatannya pihak Megawati dengan kelompoknya, mereka sudah siap berhadapan dengan kekerasan lah ya. Berhadapan satu sama lain. Apakah istilahnya kata perang atau lain, saya tidak tahu. Tapi yang istilahnya sudah siap berhadapan satu sama lain. Tetapi kelihatannya dari atas permasalahan ini, kelihatannya saya lihat di YouTube itu, dari beberapa poin YouTube itu, kelihatannya Yusuf Martak ini sepertinya takut juga. Dia mengusulkan soal pembakaran bendera PDIP itu supaya diselesaikan di muka pengadilan. Tidak menyatakan akan menghadapinya, tetapi diselesaikan di pengadilan. Dan juga demikian juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyarankan dalam menghadapi masalah pembakaran bendera itu diselesaikan lewat jalur hukum saja. Jadi jangan sampai terjadi perang fisik di antara kedua belah pihak. Dan saya juga sangat setuju jangan sampai terjadi perang kedua belah pihak. Adanya adalah kalau bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Kalau diselesaikan lewat jalur hukum, saya lihat para pembakar bendera PDIP ini adanya di sini adalah perbuatan turut serta. Di sini saya lihat ada perbuatan turut serta. Jadi beberapa perbuatan itu dilakukan beberapa orang yang masing-masing punya peran masing-masing. Saya lihat satu, peran pembakar. Peran pembakar bendera itu dilakukan oleh para demonstran yang sifatnya ikut-ikutan itu. Dan ialah yang digerakkan ini melakukan pembakaran itu. Itulah yang namanya pelaku pelaksana di lapangan sebagai pembakar itu. Dan kedua, ada saya lihat di sini ada pelaku utamanya sebagai penggeraknya itu, yaitu adalah kalau menurut analisa saya Yusuf Martak ini, karena dialah yang membakar emosi daripada para demonstran ini sehingga mereka sampai membakar, menimbulkan kebencian dan sampai membakar bendera PDIP tersebut. Dan dia tidak bosan mengelak dari situ. Di samping itu dia juga yang membawa para demonstran itu. Dan juga dia tidak bisa mengawasi para demonstran yang diikut dibawanya ini. Seakan-akan ada kelompok lain yang turut serta di dalam itu sehingga dibakar. Kalau saya tidak. Jadi kalau ini jadi perkara harus dilakukan turut serta. Turut serta sebagai pembakar dan kedua pelakunya ada sebagai penyuruh, penggerak. Itu harus dijadikan tersangka. Tidak boleh hanya pelaku pembakaran itu anak buahnya itu, orang ikut-ikutannya itu. Sehingga yang paling utama di situ adalah tokoh-tokoh penggerak demonstrasi itu. Apakah hanya Yusuf Martak atau yang lain, saya tidak tahu. Saya pikir lebih dari satu itu penggeraknya harus dijadikan sebagai tersangka. Jadi itulah saya lihat. Kalau menyuruh melakukan ini seperti kasus John Kay saya lihat ini, atas penyerangan kepada
Nuske. Jadi dia tidak ikut melakukan itu, tapi hanya perencanaan dia menggerakkan anak buahnya melakukan kejahatan menyerang Nuske itu. Sepertinya saya lihat seperti itu. Jadi juga saya lihat ada yang menggerakkan ini, demonstrasi ini. Dugaan saya kalau saya lihat daripada gerakan-gerakan itu, yang menggerakkan ini sepertinya adalah Yusuf Martak. Menggerakkan masyarakat supaya ikut demonstrasi, menghadapi PDIP Perjuangan ini saya lihat. Tapi itulah yang saya lihat ini, dan juga ada juga para pelaku-pelaku di lapangan, yaitu pembakaran itu. Makanya disebut di sini turut serta. Turut serta itu berarti perbuatan pembakaran di bendera PDIP ini dilakukan beberapa orang dengan berbagai tugasnya di lapangan. Tugas pembakar bendera ada, dan tugas penggerak daripada demonstrasi itu ada, sehingga orang itu menimbulkan emosi, sehingga orang itu melakukan pembakaran tersebut. Jadi kalau tidak ada rasa kebencian daripada penggerak ini, ya tidak mungkin terjadi. Seperti kata profesor itu, ada kata profesor bahwa pembakaran partai bendera PDIP itu tidak salah, karena itu adalah karena gelombang emosi masyarakat. Demonstrasi itu tidak bisa diterima. Kalau saya tidak bisa menerima itu. Bagaimanapun yang pembakaran bendera PDIP ada yang menggerakkan. Si penggeraknya itu terutama harus diadili di muka pengadilan. Kalau yang membakarnya itu hanya orang biasa itu, dan pelakunya karena ada rasa kebencian dari penggeraknya itu kepada PDI, sehingga dia membakar semangat daripada demonstran itu, sehingga mereka melakukan pembakaran Partai Demokrasi Indonesia itu. Sekian dan terima kasih.